Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun Wahyu Ariantun underscore dengan judul Menghuni Rumah Bekas Tempat Pesugihan. Cerita ini saya adopsi dari pengalaman seorang kerabat lama saya yang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan saya dan menceritakan pengalaman kelamnya ini. Sebuah cerita masa kuliahnya, masa lalu yang sempat menghuni rumah kontrakan, yang mana bukan rumah kontrakan biasa. Disclaimer, narasumber adalah kerabat saya, meminta segala nama tokoh dan tempat untuk tidak disebutkan secara gamblang. Oleh karena itu, dalam cerita ini, semua tokoh dan tempat saya samarkan. Tetapi alur dan peristiwa-peristiwa dalam cerita yang saya tulis sesuai dengan apa yang diceritakan dan dialami narasumber dengan kawan-kawannya secara langsung. Jadi kalau nanti saya kebablasan menyebutkan nama tempat, saya minta untuk dijadikan konsumsi sendiri saja. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, tak kala aku mengenyam pendidikan tinggi yang jauh dari rumah. Ada sebuah kenangan yang mungkin hingga sekarang menjadi salah satu kenangan yang saat aku mengingatnya pasti aku akan menggidik ngeri dan tidak percaya aku pernah mengalaminya. Bagaimana tidak, aku memutuskan mengambil kontrakan rumah dengan kawan-kawan dengan niat lebih hemat, malah membuat kami ketakutan hampir di setiap malam selama berbulan-bulan lamanya. Aku, sebut saja namaku Joko. Kala itu aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota besar yang ada di Pulau Jawa yang akan memasuki semester 2 perkuliahan. Menjadi anak perantauan memaksaku untuk bisa hidup mandiri, jauh dari keluarga sendiri. Sejak awal kuliahku di semester pertama, aku menempati kos yang tak jauh dari kampusku berada. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun aku mengenal satu persatu kawan satu kelasku. Bahkan aku banyak sekali mengenal kawan-kawan yang baru berbeda jurusan denganku. Itu karena di kampus aku mengikuti salah satu UKM yang membuatku dipertemukan oleh mereka semua. Jok, habis rapat ngopi di depan kampus yuk sama anak-anak, ajak salah satu temanku yang bernama Sugeng. Siap, jawabku singkat sambil mengangkat jempol tanganku ke arahnya. Kami berdua mengikuti UKM yang sama. Setelah rapat rutin UKM, aku dan Sugeng dengan 3 temanku yang lain, sebut saja Anto, Pras, dan Faiz. Lepas rapat dengan motor kami masing-masing, kami berlima lantas bertolak menuju kedai kopi yang tak jauh dari area kampus. Aku sendiri menganggap ajakan ini biasa saja, karena sudah sering sekali kami mengopi bersama. Sesampainya aku memesan espresso segelas kecil yang tiap kali aku kesini pasti memesannya. Lalu kami ambil tempat yang memojok agar saat berisik tidak ada yang merasa terganggu dengan kami. Basa-basi ngobrol pun kami mulai. Hampir semua topik pembicaraan kami libas semuanya. Masalah kuliah, urusan rumah, organisasi, politik, hingga membahas perempuan pun tak luput dari pembahasan kami. Gimana progresmu sama Nia, Pras? Tanyaku, karena yang ku ketahui ia sedang mendekati Nia, perempuan di fakultas sebelah. Gimana ya Jok? Sainganku roda 4 minder aku, jawabnya. Sudah tok Pras, kalau dirimu masih yakin terjang. Kalau menurutmu sudah cukup, yowes ikhlaskan, seru Anto sambil menepuk-nepuk bahu Pras, seraya menenangkan suasana hatinya. Begitulah cinta, memang benar cinta itu dalam hati dan rasa. Tapi cinta bisa membedakan mana kendaraan yang mampu membuatnya nyaman tak kalah duduk di atasnya. Semangat Pras, semangat, ucapku menyemangatinya. Begini Jok, Pras, aku malam ini ngajak kalian kumpul ini karena mau menawarkan sesuatu hal, ucap Sugeng. Apa Geng? Jawabku. Apa tanya Pras dan Faiz. Begini, rencana aku sama Anto mau ngajak kalian ngontrak rumah bareng, biar kita bisa kumpul bareng. Selain itu kontrakannya murah kok, jadi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran kos setahun, lebih irit kalau ngontrak di rumah ini, pungkas Sugeng. Emang berapa? Tanya Faiz. 7,5 juta kamarnya 3, luas juga. Serius? Tanyaku dan Pras bersamaan. Iya serius, jawab Faiz sambil memperlihatkan foto rumah yang disimpannya.
Jauh gak dari kampus? Tanya Pras. Gak deket, tapi gak jauh juga sih. Tengah-tengah lah. Toh kita bawa motor semua kan? Jelas Sugeng. Gini aja, kita agendakan survei ke sana bareng, biar bisa lihat semuanya. Kalau sudah pada tahu semuanya kan, nanti gampang buat mutusin. Gimana? Usulku. Siap? Oke, jawab semuanya bersamaan. Singkat cerita, 3 hari pasca kami berkumpul, sepulang kuliah, kami berlima janji untuk survei ke rumah yang dimaksud Sugeng dan Anto. Kusela motor legendaku, Honda Wing, warisan dari bapakku ini. Walaupun motor tua, tapi bisa diadu dengan kecepatan motor-motor sekarang. Yuk gas, ajak Sugeng. Kami berlima saling bonceng, aku dengan Pras, Anto dengan Joko, sementara Sugeng sendiri memimpin perjalanan kami. Dengan jalan pelan, kami berlima berkendara menyusuri jalanan. Perlahan, jalan semakin sepi. Seiring kami yang semakin masuk wilayah perkampungan, kelak-kelok jalanan kampung kami lalui dengan hati-hati. Tawa anak-anak yang berlarian bermain pun tak lepas kami lihat di sudut-sudut kampung. Bahkan ibu-ibu yang tengah asing ngerumpi pun kami jumpai. Memang benar-benar beragam sekali budaya-budaya masyarakat di negeriku ini. Hingga pada akhirnya Sugeng berhenti di depan suatu rumah. Rumah yang dengan nuansa klasik, dengan cat berwarna coklat terpampang nyata di depan kami semua. Rumah yang cukup luas dengan latar yang lumayan luas juga. Tapi selain itu, rumah ini tampak usang. Seperti sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Dan rumah ini pun berdiri menyendiri. Agak jauh dari tetangga di kiri kanannya. Kanan kirinya hanya berupa tanah yang agak luas. Ini geng, tanya Joko. Klasik begini ya rumahnya, ujar Joko. Tapi udah lama gak dihuni nih kayaknya, sahutku. Iya nih, sebentar. Aku hubungi dulu pemiliknya, jawab Sugeng sambil membuka HP dari saku celananya. Aku dan 4 kawanku yang lain menunggu di kendaraan, sambil melihat-lihat setiap sudut rumah yang bisa kami lihat dari luar. Mas, mau ngontrak di sini? Tanya salah seorang ibu-ibu yang tiba-tiba datang di depan rumah, entah dari mana arahnya. Iya bu, sautku. Beneran mas, mau ngontrak di sini? Tanya ibu-ibu itu lagi. Iya bu, emang kenapa ya? Tanya Pras. Enggak mas, nggak apa-apa. Ya udah, ibu jalan dulu ya mas. Semoga betah kalau ngontrak di sini, jawabnya. Aku rasa ada yang aneh dengan gelagat ibu-ibu itu. Aku yakin ada yang disembunyikannya di balik perkataan gak papanya yang sedikit terbata-bata. Tapi apa? Cukup lama kami menunggu, hingga akhirnya seorang bapak-bapak tua dengan rambut gondrong datang menghampiri kami. Mas, yang mau lihat rumah ya? Tanyanya. Oh iya pak, kami mau lihat-lihat rumahnya, terang Sugeng. Saya Pak Thohir. Ya udah, mari saya bukakan, ajaknya. Dari luar memang tidak ada yang aneh jika dilihat. Hanya ada satu pohon mangga yang tumbuh di depan rumahnya. Tapi baru saat melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiupan angin berhembus dari dalam rumah dan keluar dari pintu yang kami semua lewati. Rasanya seperti ada yang melintas keluar dari dalam rumah. Yang lain kulihat biasa saja. Apa hanya aku yang merasakannya? Tapi masa iya? Sudah, aku masih tidak menganggap serius hal ini. Tanpa diinstruksi, kami semua langsung berpencar, melihat semua sudut rumah yang kami inginkan. Refleks, aku berjalan ke sana kemari mengikuti langkah kaki. Baru masuk, di ruang tamu ada kursi goyang dari kayu. Mungkin dulunya rumah ini dihuni oleh orang tua yang senang sekali bersantai di kursi ini. Batinku dalam hati. Selain itu, beberapa sudut rumah ada perabotan yang sudah tersedia di sini. Seperti lemari, meja, kursi. Jadi tidak 100% kosong. Sampai akhirnya Pras yang sejak tadi melihat-lihat di luar masuk ke dalam rumah. Geng, di sini gak jauh dari kuburan ya? Ujarnya. Iya mas, di sana itu tempat pemakaman umum, saut Pak Thohir sambil menunjuk ke arah kuburan yang dimaksud Pras. Sontak beberapa dari kami yang mendengar perkataan Pak Thohir lantas saling tatap. Tapi aman kan Pak di sini? Tanya Pras. Aman kok mas, gak pernah ada maling, ujar Pak Thohir. Maksudnya aman dari begituannya Pak? Begituan? Maksudnya bagaimana mas? Tanyanya belum jelas.
Aman dari setannya, Pak, celetuk Pras tiba-tiba. Pak Thohir tersenyum dengan sedikit tertawa mendengar perkataan Pras. Kami berlima saling tatap melihatnya. Emang kalau ada kenapa, Mas? Pertanyaannya membuat kami semua melongo mendengarnya. Setelah itu, kami tidak lagi membahas soal itu. Kami melanjutkan melihat-lihat seluruh bagian rumah. Kali ini ada sebuah foto yang menyita perhatianku. Saat aku tengah melihat bagian rumah yang sepertinya dulunya ini merupakan ruangan keluarga. Di salah satu sisi temboknya tertempel foto lawas berukuran besar, yang di situ terdapat sepasang orang tua dengan pakaian adat yang khas. Ini yang punya rumah ya, Pak? Tanyaku pada Pak Thohir. Iya, Mas. Itu kakak saya dengan istrinya. Tapi sudah lama meninggal. Jawabnya. Oh, karena sakit, Pak. Tanyaku lagi. Iya, Mas. Jawab Pak Thohir. Sedikit aneh, aku melihat raut wajahnya saat beliau menjawab pertanyaanku barusan. Tapi sudahlah. Lagi pula ini hanya foto. Tapi nanti kalau jadi ngontrak di sini dan mas-masnya terganggu dengan foto ini, biar saya ambil saja fotonya. Ujar Pak Thohir. Nggak apa-apa, Pak. Biar di sini aja, jawabku sungkan. Walaupun sebenarnya lebih baik juga jika foto ini diturunkan saja. Saat itu kami lihat semuanya aman. Tidak ada hal-hal janggal yang kami temui di sini. Hanya rumahnya saja yang usang dan perlu dibersihkan sebelum kami tempati. Karena sudah lama tidak berpenghuni. Pak Thohir, kami rembukan dulu sebentar ya, Pak, ucap Anto. Setelah dipersilahkan, kami berlima keluar rumah dan berlunding di pelataran rumah untuk menentukan pilihan apakah kami sepakat akan ambil kontrakan ini atau tidak. Bagaimana, Lur? Tanya Sugeng dengan menyebut kami dengan kata Lur yang artinya sedulur. Asik sih, luas rumahnya. Cukuplah kalau buat kita berlima, tandas Pais. Iya sih, harga sewanya juga terjangkau kalau dibagi kita berlima, ujar Pras. Kalau kamu gimana, Jok? Tanya Anto. Aku ngikut aja sama kalian. Bagus kok rumahnya. Cuma perlu dibersihkan dulu aja, jawabku. Oke, deal ya, biar aku ngomong sama bapaknya, ucap Sugeng. Semuanya mengangguk, tanda setuju. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu kami semua sepakat akan mengontrak di sana. Tanpa sebelumnya tahu tentang misteri yang sudah terpendam di dalam rumah sana. Pak Thohir, kami jadi ambil kontrakan di sini. Cuma kami tempati 2 minggu lagi, karena sebagian dari kami masih belum habis kosannya, ucap Sugeng pada Pak Thohir. Oh iya, Mas, di DP dulu saja buat tanda setuju, jawabnya. Kami semua lantas mengeluarkan 100.000 dari masing-masing. Artinya kami DP 500.000 dahulu. Ini kuncinya, Mas. Tapi kesininya minggu depan ya. Minggu ini biar saya suruh orang buat beresin rumahnya dulu, ujar Pak Thohir. Setelah semuanya beres, kami semua pulang, pindah ke tempat angkringan terdekat. Pras, pas lihat-lihat rumahnya tadi, ada yang aneh nggak? Tanyaku pada Pras saat perjalanan. Enggak, Jok, kenapa? Gak apa-apa sih, tanya aja, jawabku. Hari demi hari berjalan, kami berlima mulai memindahkan barang-barang ke rumah kontrakan baru yang akan kami huni. Hingga tak terasa kos-kosan kami semua telah habis. Sekarang kami mulai pindah dan menatap di kontrakan tersebut. Masalah kamar, aku kebagian dengan Anto menempati kamar belakang, Pras dengan Pais di kamar tengah, dan sementara Sugeng, ia menghuni kamar depan sendiri. Tapi pembagian ini hanya formalitas saja. Kami semua bisa tidur di kamar mana saja, asal kasurnya masih muat. Di awal-awal kami mengontrak, suasana seru selalu kami rasakan. Karena enaknya ngontrak bersama memang seperti ini. Bisa susah senang bersama, tapi suasana ini tidak berlangsung lama. Setelah 1 bulan di sini, kejanggalan pertama ditemui oleh Pais saat ia pulang duluan ke kontrakan di siang hari. Setibanya di kontrakan, ia menjumpai rumah yang sudah dalam keadaan terbuka. Ia memanggil satu persatu nama kami dari luar. Pikirnya kami tiba-tiba ikut pulang dan mendahului Faiz. Tapi saat itu Faiz tidak mendapatkan jawaban apapun. Faiz semakin penasaran. Sebenarnya ada siapa di dalam? Karena ia ingat betul, pagi tadi kami berangkat bersama dan sudah memastikan kalau pintu rumah sudah terkunci. Tapi betapa terkejutnya Faiz. Tak kalah langkahnya sampai di depan pintu.
Ia mendapati jejak kaki aneh yang tersisa berukuran lebih besar dari ukuran kaki manusia. Jejak itu bercampur dengan tanah merah, seperti tanah-tanah kuburan. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya takut, Faiz malah semakin penasaran. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, mengikuti tampak jejak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan habis di sana. Saat dicek ke semua sudut rumah, ia tak menemukan apapun di dalam rumah. Saat semuanya sudah sampai di kontrakan, Faiz menceritakan temuannya ini dan menanyakan adakah barang-barang kami yang hilang. Tapi syukurnya semua barang kami aman. Malam itu saat malam semakin larut, kami semua sudah masuk kamar masing-masing. Sebagian sudah tidur karena besoknya kuliah pagi, dan ada juga yang masih melek entah berbuat apa. Aku sendiri masih belum bisa tidur, sementara Anto sudah pulas tertidur duluan. Padahal pagi nanti aku ada jadwal mata kuliah jam 7 pagi. Aku yang masih terus berusaha tidur dengan keadaan lampu yang sudah gelap, tiba-tiba dari atap rumah muncul suara seperti sedang ada yang berjalan di sana. Aku coba pastikan, barangkali telingaku keliru, tapi suara langkah itu terus ada dan tambah terdengar. Tok, tok, aku membangunkan Anto sambil menepuk pundaknya. Alah, susah bener nih anak dibangunin. Gerutku melihat Anto tak kunjung bangun. Aku langsung keluar ke kamar tengah. Di sana ternyata Pras dan Faiz sama-sama belum tidur. Di dalam kamar, ternyata Pras dan Faiz juga sedang diam memperhatikan suara yang berasal dari atas rumah. Apa sih itu? Tanyaku. Mereka berdua menggelengkan kepala. Cek keluar yuk, ajakku. Mereka berdua sebenarnya takut. Aku pun begitu. Tapi bahaya lagi kalau ternyata itu adalah maling yang sedang bersiap membobol kontrakan kami. Mau tidak mau, akhirnya kami bertiga memberanikan diri keluar rumah membawa senter milik Pras. Saat di luar, kami senteri semua sudut atap rumah. Anehnya nggak ada apa-apa di sana. Faiz duluan masuk dengan lari, sehingga membuatku dan Pras ikut membuntutinya dari belakang. Sampai di dalam, suara itu muncul lagi. Kali ini kami bertiga memberanikan diri keluar rumah lagi. Lagi-lagi, kami tidak menemukan apapun di sana. Rasa cemas dan takut semakin muncul menyelimuti perasaan dan pikiran kami. Wah, gak beres nih, ucapku saat kami bertiga sudah masuk ke dalam rumah. Sampai kurang lebih 30 menit, suara langkah kaki di atas rumah terus-terusan ada sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Semua doa terus kami panjatkan dalam hati masing-masing. Cepetan tidur aja, suruhku sambil berjalan menuju kamarku. Malam itu sudah tidak ada lagi gangguan serupa. Kami bertiga simpan kejadian ini rapat-rapat dari Sugeng dan Anto. Kami kira kejadian hari ini hanya akan terjadi sesekali. Tapi ini baru saja permulaan. Sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, hujan turun sangat deras. Untungnya kami berlima sudah sampai di kontrakan semua. Saat tengah asik ngobrol, tiba-tiba suara ledakan terdengar dari luar, berbarengan dengan listrik yang padam. Sontak kami semua keluar ke ruang depan untuk mencari tahu dari mana suara tersebut berasal. Ternyata trafo listrik yang gak jauh dari kontrakan meledak, dan ini menyebabkan listrik seketika padam. Setelah mengetahui, kami semua kembali ke kamar lagi. Tapi karena listrik mati, kami semua kumpul jadi satu di kamar tengah. Ada yang tidur, main HP, dan ngobrol. Suasana yang awalnya tenang seketika berubah tak kala tiba-tiba kamar tercium bau anyir yang entah dari mana. Bau apa nih? Ucap Faiz tiba-tiba sampai membangunkan Sugeng yang tidur. Pras memberikan kode untuk kami diam sejenak. Sepertinya ia paham dengan bau anyir yang tiba-tiba datang menyengat. Tak lama dari situ, suara ketukan muncul dari pintu rumah. Ada yang datang, ucapku lirih. Jangan dibuka, di sini aja. Mana mungkin ada tamu datang saat tengah malam, sama hujan angin di luar begini, ucap Pras. Suara ketukan rumah terus terdengar di telinga kami semua.
Tapi suara yang awalnya pelan dan santai layaknya seorang tengah mengetuk pintu, tiba-tiba berubah kencang dan cepat. Serta sesekali disertai dobrakan-dobrakan kencang. Di antara lilin yang menyala, aku lihat wajah satu persatu dari temanku yang mulai gelisah ketakutan. Untung pintu rumah sudah dikunci, ucap Sugeng. Kami semua hanya diam membiarkan. Kami hanya takut kalau pintu rumah berhasil dibuka dan makhluk yang entah apa itu masuk ke dalam rumah lalu menemukan kami di kamar ini. Hingga entah berapa menit, suara ketukan pintu tersebut hilang dengan sendiri, seiring dengan hujan dan angin yang mulai reda. Seakan hujan angin yang datang malam ini hanya sebagai pertanda kalau akan ada hal janggal yang datang. Kami berlima bernapas lega. Malam ini kami semua memutuskan untuk tidur bersama di kamar ini. Takut kalau ada hal yang aneh-aneh lagi katanya. Dengan keadaan gelap karena listrik belum juga menyala, kami tidur. Tapi lagi-lagi teror ini tak berhenti sampai di sini. Teror dan gangguan terus berdatangan di kontrakan kami. Walau tidak setiap hari. Gangguan selanjutnya datang saat hanya ada aku dan Sugeng di kontrakan. Sementara yang lain pulang kampung karena kebetulan hari ini bertepatan dengan libur akhir pekan. Karena di rumah hanya ada kami berdua, lantas aku dan Sugeng tidur bersama di kamar tengah. Seperti biasa, karena besok masih hari Minggu, aku dan Sugeng bergadang dengan ngobrol banyak hal. Di tengah obrolan kami berdua yang semakin asik, tiba-tiba terpecah saat muncul suara aneh yang dari tembok luar. Setelah kuperhatikan, suara tersebut terdengar seperti kuku yang sedang digaruk-garuk ke tembok. "Jok, apa itu?" tanya Sugeng. "Kuku, ada yang sedang menggaruk di luar," jawabku ragu. Kulihat Sugeng berdiri dan menempelkan telinganya tepat di tembok yang kami curigai sebagai tempat suara itu berasal. "Apa kucing?" tanyaku. Sugeng masih terus mendengarkan suara tersebut. "Kalau kucing gak mungkin sebesar dan sejelas ini," ucap Sugeng. "Selain itu, samping rumah kan semak-semak. Ngapain kucing ke semak-semak tengah malam begini?" imbuhnya. "Apa kita cek aja?" tanyaku. "Hah? Berani?" "Kalau aku sih enggak," ujar Sugeng. "Kalau aku sendiri juga enggak berani," jawabku dengan sedikit menyengir, walau hati merasa takut. "Ya udah diam aja di sini, semoga cepat hilang," ujar Sugeng. Tak hanya suara kuku yang sedang menggaruk-garuk, kini muncul suara eraman seperti eraman binatang buas. Sugeng yang awalnya tampak tenang, kini wajahnya seketika terlihat ketakutan. "Gimana ini, Geng?" tanyaku sambil melihatnya. "Ya sudah, cek aja ya, Jok. Bismillah," ucap Sugeng sambil membusungkan dadanya. Entah apa yang merasuki kami berdua, sehingga kami berani keluar melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Dengan bekal senter di tangan, kami melangkahkan kaki keluar rumah. Aku dan Sugeng berjalan beriringan, karena tak seorang pun dari kami berani berjalan lebih dulu. Saat di luar, jantungku seketika berdegup kencang. Sugeng pun tiba-tiba memejamkan matanya sambil beristighfar berkali-kali. Bagaimana tidak? Apa yang kami berdua lihat benar-benar membuat kami berdua tidak percaya. Sosok makhluk berbadan manusia namun tidak dengan kepala dan tangannya. Baru kali ini aku melihat makhluk semacam ini, pun dengan Sugeng. Mulai dari leher ke atas, yang tumbuh bukanlah kepala manusia, tapi kepala anjing, juga dengan tangannya. Layaknya tangan anjing yang memiliki cakar teramat panjang. Sosok tersebut berdiri mencakar-cakar tembok, tepat di luar tembok kamar tengah tempat kami tadi berada. Sugeng tiba-tiba menarikku masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu rapat-rapat. Mengetahui hal tersebut, aku dan Sugeng pindah ke kamar depan. Di situ Sugeng memintaku berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa.
termasuk kepada Anto, Faiz, dan Fras, karena bisa saja membuat mereka tidak ingin kembali lagi ke sini, atau malah cerita ini hanya dianggap sebagai khayalan atau bualan kami berdua saja. Hari demi hari terus berlalu, dan gangguan datang lagi menghampiri kami. Kali ini gangguan itu datang pada Pras. Saat ia tidur di jam 8 malam, tiba-tiba ia bangun dengan mata melotot sambil berucap, Siapa kalian? Siapa kalian? dengan suara lantang dan keras. Faiz yang saat itu berada di dekatnya pun menjadi sasaran. Faiz yang belum sempat menjauh, tiba-tiba dicengkram lehernya oleh Pras. Sontak Faiz berteriak sebisanya sambil menepuk-nepukkan tangannya ke lantai di dekatnya. Mendengar suara berisik di kamar Fras dan Faiz, Anto, aku dan Sugeng langsung menghampiri mereka di kamarnya. Kami bertiga terkejut saat melihat keadaan Faiz yang sudah pucat wajahnya akibat tidak bisa bernapas karena dicengkram leher oleh Fras. Tanpa basa-basi kami bertiga berusaha melepaskan keraman Pras yang ternyata sangat sulit dilepaskan. Dengan tenaga seadanya akhirnya kami bertiga bisa melepaskannya. Kini Pras pada genggaman kami. Dia menggertak sambil terus bertanya siapa kami semua. Kami penghuni baru di sini, ucap Anto yang tiba-tiba berani menjawabnya. Sosok di tubuh Pras malah mentertawakan kami dengan suara keras, layaknya seorang buto yang sedang tertawa. Kami semua bingung melihatnya, bingung harus apa yang kami lakukan. Aku dulu sering dipanggil oleh penghuni rumah ini. Berani-beraninya kalian ke sini. Apa yang mau kalian cari di sini? Gimana ini, Jok? Tanya Sugeng kepadaku. Hah, mana aku tahu, jawabku. Kami berempat bingung harus melakukan apa agar sosok di tubuh Pras keluar. Kami hanya bisa mendoakan dengan doa-doa yang kami semua bisa. Tapi lagi-lagi ia tertawa keras hingga membuat kami takut menegarnya. Sosok tersebut keluar sendiri dari tubuh Pras. Alhamdulillah, lega saat kami melihat Pras sadar lagi. Singkat cerita, malam itu saat Pras sudah membaik, ia bercerita tentang kejadian tadi seingatnya. Dengan mata dan intonasi suara yang masih terdengar takut, Pras menceritakan. Tadi saat ia tengah tidur, dalam bawah sadar ia melihat ada sosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam dan berkepala anjing setinggi langit-langit rumah. Tiba-tiba datang dan menimpanya. Setelah itu ia tak sadar lagi apa yang dirasakannya. Di hari itu rasa takut dan was-was mulai menghantui teman-temanku seisi rumah. Bahkan tidak seorang pun dari kami yang berani pulang sendiri lebih dulu ke kontrakan saat jam kuliahnya selesai. Jadi jika ada yang selesai jam kuliah lebih dulu, maka harus menunggu minimal satu orang lagi untuk berani pulang ke kontrakan. Beberapa hari setelah itu, teman-teman kuliahku berencana ingin main ke kontrakan seberes jam kuliah. Aku dan yang lain pun menyambutnya baik. Jarang-jarang di kontrakan ramai, pikirku. Siang hari seberes kuliah, kami menuju kontrakan bersama-sama. Semuanya tampak biasa saja saat sampai di kontrakan. Tapi ada satu teman perempuanku, sebut saja namanya Ningsih. Sejak masuk area rumah, ia terlihat berbeda. Aku sempat memergokinya saat sedang berdiri mematung sambil melihat pohon mangga di depan rumah. Kenapa, Ning? Tanyaku. Emang dulu rumah ini dipakai apa? Tanyanya. Hah? Emang kenapa, Ning? Tanyaku heran. Itu di sana ada makhluk raksasa sedang berdiri di samping pohon mangga. Jawabnya yang membuatku terkejut. Jangan bercanda, Ning. Ini masih siang. Masuk aja yuk, ucapku sambil memaksanya masuk rumah. Tak berselang lama saat yang lain sedang mengobrol dan ada juga yang tidur, tiba-tiba salah satu temanku Farid, ia yang sedang tiduran, tiba-tiba kejang sambil memegang dadanya. Ia terlihat sedang menahan sesuatu hal yang menimpanya. Tapi apa? Semua kebingungan. Sontak aku ikut membantu memegang menahannya. Ada juga yang hanya melihat sambil ketakutan. Tapi tidak dengan Ningsih. Ia hanya berdiri memperhatikan Farid yang sedang kejang-kejang. Ngapain kamu, Ning? Diam aja, sini bantu, ucapku kesal.
Tapi ia masih saja diam memperhatikan Farid. Aku heran dengan gelagatnya. Apa yang dilihatnya? Batinku dalam hati. Di antara kami yang mencoba menyadarkan Farid, ada yang membacakannya dengan rafalan-rafalan doa dan ayat Al-Quran. Tapi Farid tak juga kunjung sadar. Ningsih yang semula hanya diam, tiba-tiba mendekat menghampiri. Ia meminta sedikit tempat untuknya di samping Farid. "Mau apa kamu, Ning?" tanyaku. Karena bingung dengan gelagatnya, Ningsih hanya diam tak menggubris pertanyaanku. Di tempatnya duduk, ia membisikkan sesuatu di telinga Farid sambil tangannya menekan dada Farid. Ini dilakukannya hingga kurang lebih 1 menit. Semua yang ada di situ bingung melihatnya, tapi ajaibnya tak lama Farid sadar dengan keadaan nafasnya yang terengah. "Punya ilmu hitam kau ya, Ning?" Celetuk Irma temanku. Ningsih hanya membalasnya dengan senyum. Aku yang sejak tadi penasaran dengan gelagat Ningsih lantas membawanya ke depan rumah. "Tadi kamu apain Farid, Ning?" tanyaku. "Iya, Ning, ngapain kamu tadi?" tanya Sugeng yang tiba-tiba keluar rumah. Kan aku sudah bilang tadi, Jo. Tadi yang mengganggu Farid yaitu tadi yang aku maksud di sana. Terangnya sambil menunjuk pohon mangga. "Hah? Serius? Terus tadi kamu apain?" Ya gitulah pokoknya. Jawabnya. "Itu apa sih yang dimaksud?" tanya Sugeng bingung dengan yang kami maksud. Ayo ke dalam lagi. Kasihan Farid. Ajak Ningsih. "Biasa, Geng. Kayaknya Ningsih melihat apa yang sebelumnya kita lihat," ujarku pada Sugeng. Di sini setelah bertemu cukup lama dengan Ningsih, aku baru menyadari jika Ningsih paham dengan hal-hal magik. Sementara di dalam, Farid masih terlihat bingung dan kosong penglihatannya. "Kenapa kamu tadi, Rid?" tanya Sugeng. "Tadi ada makhluk yang menginjak kakinya di dadaku," ujarnya. Kan? Ucap Ningsih singkat. Setelah semuanya aman, teman-temanku pamit pulang. "Ning, besok kita ngobrol ya," ajakku pada Ningsih karena aku masih penasaran dengan apa saja yang dilihatnya di rumah kontrakan ini. Kejadian hari ini menambah rentetan teror yang kami dapati berlima di rumah kontrakan ini. Jika ditanya apakah kami semua tidak takut, tentunya iya. Tidak ingin pindah, ada keinginan. Tapi kami mempertimbangkan biaya yang sudah kami gelontorkan untuk membayar uang sewa rumah ini. "Halo, Ning, udah lama?" sapaku saat menemui Ningsih di kantin kampus dengan Sugeng. Barusan kok. Ini minumanku juga baru datang. Tandasnya. "Aku masih penasaran dengan apa yang kamu lihat kemarin, nih. Emang kamu lihat apa saja di rumah?" tanyaku penasaran. Ningsih membalas pertanyaanku dengan tertawa. Mau tahu? Ntar kalian gak berani lagi tinggal di sana. Ucap Ningsih. "Aku mau cari tahu, Ning," ucapku. "Iya, Ning," ucap Sugeng menambahiku. Ya udah deh, tapi jangan takut ya. Yang kulihat di rumah kontrakan kalian, sepertinya itu bukan rumah biasa. Aku lihat banyak sekali makhluk-makhluk gaib seperti manusia, tapi berkepala hewan di sana. Yang sulit jika aku jelaskan di sini. Coba kamu cari tahu ke tetangga-tetangga di sana soal pemilik rumah atau penghuni sebelumnya. Ucap Ningsih. "Rumah biasa gimana maksudnya, Ning?" tanya Sugeng. Aku juga nggak tahu pasti, hanya saja yang aku rasa dan lihat begitu. Pungkasnya. Malamnya seperti biasa kami tidur di kamar masing-masing. Tapi sial, teror ini datang lagi. Dan kali ini aku menyadari dulu saat berada di kamar dengan Anto. Saat aku tengah asik merebahkan lelah setelah seharian banting tulang mencari dosen ke sana kemari karena tugas kuliahku, tiba-tiba suara reraman yang waktu itu sempat aku dengar muncul lagi. Aku berusaha tenang agar Anto tidak curiga, tapi... "Jok, suara apa itu?" tanya Anto yang ternyata mendengar juga. "Keluar toh, keluar sekarang." "Mau kemana, Jok?" tanyanya. "Udah gak usah banyak tanya, kamu dengar kan? Keluar sekarang," paksaku. "Yang lain ajak keluar semua," suruhku tanpa pikir panjang. Aku dan Anto membangunkan seisi rumah dan memberi peringatan kalau ada hal janggal lagi yang akan menghampiri kami semua malam ini. Suara reraman itu terdengar semakin jelas dan terdengar semakin banyak. Tak perlu waktu lama, kami berlima mendengarnya semua. "Tapi kemana?" tanya Faiz. "Sudah, yang penting keluar saja dulu. Rumah ini sudah tidak aman," jawabku. Dan baru saja mulutku dia mengucapkan itu,
Langkah kami berlima terhenti di depan pintu rumah. Tak kala melihat banyak sekali makhluk berjejer sedang berdiri menatap kami. Tidak hanya manusia berkepala anjing yang sempat kutemui tempo lalu, tapi kali ini banyak sekali. Pocong berwarna hitam, genderuwo, serta manusia berkepala babi pun ada di sana. Dan masih banyak lagi, entah ada berapa jumlahnya. Tak sempat ku perhatikan semuanya satu-satu karena jangankan memperhatikannya, melihatnya saja aku enggan karena bentuknya menyeramkan dan menjijikan. Hasrat semakin ingin berlari pun semakin kuat. Tapi kakiku dan yang lainnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan, seperti terkunci di tempat. "Jok, gimana ini?" teriak Paris. "Kakiku gak bisa gerak," ucap Anto kebingungan. "Gimana ini?" Semuanya kebingungan dan ketakutan. Semua anggota badan bisa kami gerakan, tapi tidak dengan kaki yang hanya diam terkunci tepat di depan pintu rumah. Berkali-kali aku berusaha menggerakkan, berkali-kali juga gagal. Di sisi lain, makhluk-makhluk ini tidak hanya menatap kami dengan matanya yang memancarkan warna merah dengan taring dan cakarnya yang panjang. Mereka mulai menghampiri ke arah kami berlima. "Tolong, tolong!" teriak kami bergantian, berharap ada seseorang yang mendengarkan teriakan kami. "Tolong, tolong!" Berkali-kali kami berusaha berteriak, tak seorang pun batang hidung manusia yang terlihat. Jantungku semakin berdebar ketakutan, tak kala makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah kami. Kami terus berusaha meminta tolong sekeras dan sebisa kami, tapi nasib kami belum menghampiri. Entah kala itu jam menunjukkan pukul berapa hingga tak seorang pun mendengar kami. "Aku bisa lepas!" teriak Sugeng tiba-tiba yang ternyata kakinya bisa digerakkan lagi. Sontak Sugeng berlari keluar rumah mencari pertolongan. Di sisi lain, makhluk-makhluk menyeramkan itu kini mengelilingi kami yang tinggal berempat di situ. Wajah-wajah menyeramkannya kini terpampang sangat nyata di hadapan kami. Taringnya yang sangat panjang dengan air liur yang terus keluar dari mulutnya dengan bau busuk yang sangat menusuk membuat beberapa di antara kami muntah saat itu juga. Tapi tiba-tiba lagi, "Kalian semua, pergilah dari sini atau aku buat kalian mati semua di sini." Getak Pais yang tiba-tiba suaranya berubah seperti tidak dengan suaranya. "Jangan hanya tengok-tengok kalian, dengarkan ucapanku. Kalau kalian berani menganggap remeh ucapanku, aku buat berantakan hidup kalian semua. Seperti yang aku lakukan ke manusia yang pernah menghuni rumah ini sebelumnya." Tambahnya mengancam kami semua. Tak seorang pun dari kami berani menjawab perkataannya. Aku pribadi selain takut sekaligus berpikir, sebenarnya ada riwayat apa dengan rumah ini setelah mendengar perkataan tadi. Tapi harapanku hanya ini Sugeng cepat kembali bersama warga yang mau membantu kami. "Aku bisa saja meminta pasukanku semua untuk membunuh kalian semua sekarang," ancamnya, sambil menunjuk ke arah makhluk-makhluk yang mengelilingi kami sejak tadi. Yang ternyata mereka semua adalah pasukan dari makhluk yang merasuki Faiz. "Tidak, Mbak. Tidak, kami tidak melakukan apa-apa di sini," ucap Anto yang tiba-tiba bersuara. Sosok di tubuh Faiz menertawakan perkataan Anto. "Jangan membohongiku kamu," jawabnya. Di tengah rasa takut kami yang sudah memuncak hingga di ubun-ubun, tiba-tiba, "Pak, itu Pak, teman-teman saya!" Terdengar teriakan Sugeng di depan rumah membawa beberapa warga yang hendak menolong kami semua. "Astagfirullah!" teriak salah satu bapak-bapak yang melihat kami berempat. Tampak salah seorang warga yang datang mengenakan peci dan baju koko. "Jangan mendekat dulu bapak-bapak," ujar bapak tersebut yang belum kuketahui namanya. Beliau terlihat mulai melakukan sebuah gerakan dengan mulut yang seperti merapalkan doa. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Hanya kalimat takbir yang bisa ku dengar dengan jelas dari beliau. Beliau berusaha membantu membebaskan kami berempat yang masih terbelenggu oleh makhluk-makhluk menyeramkan ini. Hingga cukup lama akhirnya kami bisa bebas dan menggerakkan kaki kami lagi. "Bapak-bapak, itu dibantu adik-adiknya," ucapnya. Kami berempat diangkat ke ruang tamu dalam rumah. Di situ bukannya keadaan berangsur membaik, malah semakin menjadi-jadi karena di dalam rumah ternyata sudah banyak demit-demit yang berjaga di setiap sudut rumah. "Astagfirullah!" teriak bapak-bapak tadi yang setelah ku ketahui namanya Pak Muhlis.
Bawa mereka keluar Pak, kita ke pos kamling saja, ajaknya. Di sana kami berlima disuruh memulihkan energi-energi kami yang sudah terkuras sejak tadi. Sementara Pak Muhlis masih terlihat merapalkan doa-doa yang entah aku sendiri tidak tahu ditunjukkan kepada siapa. Dek, malam ini kalian tidur di rumah Bapak dulu ya, karena di rumah sana belum aman. Ini sudah tengah malam. Kalau sudah enakan, kita langsung ke rumah saya saja, ajak Pak Muhlis. Baik Pak, ucap Sugeng mewakili kami berlima. Besok tolong Pak Thohir diberitahu dan suruh ke rumah saya ya Pak, ucap Pak Muhlis ke bapak-bapak yang lain. Singkat cerita kami berlima tidur di rumah Pak Muhlis. Di sana kami langsung disuruh istirahat setelah sebelumnya kami ditanya soal riwayat rumah kontrakan yang kami huni. Sementara kami semua juga tidak mengetahuinya. Pagi datang kami dibangunkan oleh Pak Muhlis karena Pak Thohir sudah datang. Dan ternyata ada Pak RT juga yang datang. Pak, apa Bapak tidak cerita soal rumah Bapak? Tanya Pak RT. Pak Thohir tampak kebingungan. Belum Pak, jawab Pak Thohir. Kalian sendiri sudah tahu soal cerita dari rumah itu? Tanya Pak RT pada kami. Tidak Pak, jawab kami bersamaan. Memangnya ada apa sebenarnya Pak? Kami semua juga penasaran. Sebenarnya sudah lama kami diganggu, tapi malam tadi yang paling parah, ucapku. Pak Thohir yang mau ngomong atau saya? Tanya Pak Muhlis. Bapak saja, jawab Pak Thohir sambil menundukkan kepalanya. Jadi begini Dek, rumah itu dulunya milik Pak Cipto. Pak Cipto itu dulu tinggal dengan istri dan 1 orang anaknya. Tapi singkat cerita, Pak Cipto ini melakukan pesugihan yang mana beliau ini memuja iblis-iblis yang didapatinya dari suatu tempat, hingga tega menumbalkan anak dan istrinya. Hingga suatu saat Cipto ini tidak bisa memberikan tumbal lagi sebagai syaratnya, sehingga sebagai gantinya Pak Cipto ini yang direnggut nyawanya, ucap Pak Muhlis yang membuat kami semua bengong. Pak Cipto itu yang fotonya ada di rumah itu bukan? Tanyaku tiba-tiba teringat dengan foto orang tua yang ada di dalam rumah kontrakan. Iya Mas, yang itu, jawab Pak Thohir. Bapak ini adiknya Pak Cipto dan rumah itu saya yang mengurusnya, ucap Pak Thohir. Mas-masnya masih mau tinggal di rumah itu? Tanyanya. Mendapatkan pertanyaan itu, kami berlima saling tatap. Tidak perlu waktu lama, kami langsung menjawab tidak. Baik Mas, Bapak mengerti. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya sama mas-masnya kalau tidak cerita dari awal. Nanti saya akan kembalikan uangnya setengah karena baru ngontrak di rumah 6 bulanan, ujarnya. Pak, kami minta ditemani nanti untuk berkemas-kemas barang-barang ya Pak, ucap Sugeng. Pak Thohir mengiyakan. Singkat cerita, kami berlima pindah dari rumah kontrakan itu dan kembali tinggal di kos-kosan. Dari cerita dan pengalaman ini, saya berpesan kalau jangan mudah tergoda dengan harga sewa yang murah dari rumah kontrakan. Bisa jadi memiliki riwayat yang kelam, seperti yang aku dan teman-temanku jumpai saat itu. Terima kasih sudah mendengar ceritanya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.